Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 2 September. Kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Kabar Kesukaan dan kita telah memasuki pasal yang ke-6 ya. Tapi seperti biasanya sebelum kita mulai, teman-teman, mari kita meminta bimbingan Roh Tuhan dalam Bible study ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Tuhan untuk kasih dan setiamu yang selalu menjadi bagian kami, Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu dan kasih sayang-Mu. Dan terima kasih pada saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk kembali mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan untuk kami mengerti sebagai kebaikan kami, persiapan kami, dan kebijaksanaan kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan terima kasih untuk membimbing kami dengan kuasa Roh Tuhan yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang akan kami rasakan sepanjang Bible study ini dan memberkati juga jaringan internet selama sumber langsung. Memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Ya Tuhan, kami mau serahkan Bible study ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik. Saudara-saudara, kita telah memasuki kemarin ya, kemarin kita telah mempelajari dua subtopik ya, menyampaikan hal yang baik, kemudian menabur masuki pada subtopik jangan jemu-jemu ya. Namun sebelum kita lanjut, kita akan mengulangi ya sedikit apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Jadi dari apa yang kita pelajari dari minggu yang lalu, kita belajar mengenai menyampaikan hal-hal yang baik. Di mana kita belajar masing-masing kita memiliki satu tanggung jawab ya untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Kita tidak semestinya ya, karena ada perintah untuk memikul beban ya, atau bertolong-tolongan, kita tidak memikul beban kita, tapi kita memberikan kepada orang lain. Tidak semestinya begitu ya, tapi kita belajar bahwa beban yang kita tanggung adalah kita harus pikul sendiri, sedangkan untuk orang lain ya, kita harus berusaha untuk menolong ya orang lain yang ada di dalam pengaruh kita tentunya. Dan kita belajar pada minggu yang lalu adalah bagaimana seseorang ya yang mendapatkan apa ya, bisa dibilang baik pengajar maupun yang diajar itu punya masing-masing ya, punya kewajiban untuk memberi pertolongan. Jadi kalau yang mengajar itu ya bisa dibilang berhak ya untuk mendapatkan hal-hal bersifat materi, dan yang diajar bersifat berhak mendapatkan hal-hal bersifat rohani. Nah, di dalam konteks bertolong-tolongan ternyata itu nggak hanya sebatas itu ya.
masing-masing kita bisa memberi hal yang rohani dan masing-masing bisa memberi hal materi. Jadi tidak dibatasi pada karena saya misalnya seorang yang punya kemampuan untuk memberi materi, ya saya dengar-dengar saja. Tidak ya. Tapi kita pun yang biasa mendengarkan firman Tuhan, ya, kita bisa memberikan firman Tuhan atau membagikan kesaksian firman Tuhan yang kita alami kepada mereka yang mengajar firman Tuhan. Begitu juga kita yang mengajar firman Tuhan, kalaupun kita hidup dari materi dari mereka yang diajar, kita pun bisa memberikan materi juga ya, hal yang sama. Dan yang membatasi ya, yang membatasi bagaimana kita bisa menolong orang lain itu bukan karena kita tidak memiliki ya, kita tidak memiliki apa yang mereka butuhkan, tetapi karena kurang iman ya, karena kurang iman ketika kondisi menuntut gimana kita harus memberi pertolongan dan sepertinya kita nggak punya apa-apa. Yang membatasi kita melakukan kebaikan kepada orang lain itu bukan kita nggak punya apa-apa ya, tapi karena kita nggak memiliki iman. Kurangnya iman pada firman Tuhan yang membuat kita tidak bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yaitu yang menyampaikan hal-hal yang baik ya. Poin dalam subtopik menyampaikan hal-hal yang baik. Kemudian dalam pelajaran subtopik menabur dan menuai, kita belajar mengenai apa yang kita tabur itu juga akan kita tuai. Ini adalah satu hukum kehidupan ya yang tidak bisa dihindari. Apapun itu ya, kita mau berteori apa, apapun yang kita tabur pasti kita akan tuai. Dan satu hal ya yang luar biasa, ternyata bagaimana sikap kita, bagaimana kita menabur ya, apakah itu sesuatu yang baik atau jahat ya, itu ternyata sangat didasari pada sikap kita atau ketergantungan kita terhadap siapa gitu, atau terhadap apa. Jadi kalau kita bergantung ya, kalau kita bergantung pada diri dan bergantung pada manusia, maka itu sama saja dengan kita sedang menabur di dalam daging. Ya, tapi kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya itu sama saja kita sedang menabur di dalam roh ya, dan hasilnya adalah hidup kekal. Tapi kalau kita bergantung kepada diri dan uh, orang lain, ya kita sama saja dengan menabur di dalam daging. Ya, dan ini luar biasa ya, ini luar biasa. Bagaimana ketergantungan kita menentukan apa yang akan kita tabur ya. Dan memang ini benar demikian ya. Ini sangat mendasar yang Wagoner jelaskan. Sangat mendasar. Jadi dari ketergantungan inilah itu yang akan menghasilkan hal-hal misalnya ya perbuatan baik itu atau perbuatan jahat. Kalau kita bergantung pada diri ya tentu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan jahat ya atau tidak benar. Begitu juga bergantung kepada orang lain. Tapi kalau kita bergantung sepenuhnya kepada roh Tuhan atau kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah apa yang baik ya yang mungkin dilakukan oleh manusia itu bisa jadi, itu bisa keluar. Jadi kepada siapa kita bergantung akan menentukan jenis seperti apa yang kita akan tabur. Kemudian kita juga belajar ya mengenai dalam subtopik itu mengenai jangkauan atau sejauh mana penebusan itu uh, bisa terjadi di dalam manusia. Dan ini luar biasa ya. Bagaimana kita belajar tentang pembenaran, bagaimana kita belajar tentang penebusan, itu ketika Tuhan menebus kita, itu tidak hanya sekedar menghapus catatan kita, catatan berdosa kita di surga. Nah ini penting sekali ya, ini penting sekali. Ketika kita ketika kita memahami apa yang terjadi saat kita dibenarkan atau saat kita ditebus, itu tidak hanya sekedar menghapus catatan berdosa kita di surga, tetapi itu betul-betul menghapus ya dosa di dalam diri kita ya di dalam karakter kita sampai pada tingkat menghapus memori ya memori di dalam pikiran kita. Jadi ketika Tuhan menebus kita dari satu dosa itu seolah-olah kita tidak pernah melakukan dosa tersebut.
Inilah yang disebut dengan pembenaran ya. Nah, pembenaran yang kita alami, kemudian kita mengatakan, oh kita masih trauma, kita masih teringat-ingat. Ya ini bukan pembenaran namanya, ya. Karena pembenaran, kekuatan dari pembenaran, ya itu harus bisa menjangkau sampai pada tingkat pikiran yang paling dalam, ya. Dimana uh, semua masalah dosa itu berakar dari memori bawah sadar kita. Dan ketika Tuhan menebus kita, itu betul-betul dihapus gitu. Ketika Tuhan membenarkan kita, itu betul-betul dihapus. Ya, cuma kita tahu bersama ya, menghapus dosa ini nggak satu kali ya, ini ada proses investigasi ya dari Tuhan. Jadi satu-satu Tuhan selesaikan, tapi sejauh mana yang Tuhan bisa selesaikan, ya Tuhan betul-betul menghapus dosa itu sampai pada tingkat memori. Dan ketika itu terjadi, teman-teman, itu seolah-olah kita tidak pernah melakukannya. Dan ini kalau kita mau simak ya bahwa penjelasan Wagoner ya mengenai penjelasan Wagoner mengenai bagaimana kita mengingat dosa dalam kekekalan itu hanya pada tubuh Kristus, pada lengan ya, pada lengan dan lambung atau kaki Kristus yang terluka ya. Ini merupakan meterai penebusan kita yang sempurna. Jadi bisa dibilang ya, bisa dikatakan ketika kita telah dimeteraikan ya, kita betul-betul telah kehilangan memori ya. Tidak ada lagi memori yang kita ingat di dalam dulu ya. Ya mungkin dulu kita pernah lakukan. Kita hanya bisa tahu tentang apa ya, tentang dosa itu ada pada tubuh Kristus. Wah, ini luar biasa. Jadi saudara-saudara, penebusan yang akan terjadi di dalam diri kita atau ketika penebusan itu terjadi sepenuhnya di dalam diri kita, itu betul-betul menghapus memori dosa di dalam pikiran kita. Dosa tidak lagi melintasi ya, tidak lagi melintasi pikiran. Waduh, ini luar biasa. Oke. Jadi kira-kira itu yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Saat ini kita memasuki satu subtopik yang baru. Jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu. Alangkah tepatnya nasihat selanjutnya. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, saat-saat di mana kita menjadi mudah menjadi jemu berbuat baik adalah saat-saat di mana kita tidak memandang kepada Kristus. Jadi di sini ada nasihat ya untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, karena akan datang waktunya ya bahwa kita semua akan menuai hasil dari perbuatan baik kita. Dan di sini dikatakan saat-saat di mana kita begitu mudah saat-saat di mana kita begitu mudah menjadi jemu berbuat baik adalah saat-saat di mana kita tidak memandang kepada Yesus. Dan ini teman-teman adalah satu pergumulan ya untuk masing-masing kita. Karena mungkin kita memahami ya tentang siapa Yesus, dan Tuhan akan mengizinkan dalam kehidupan kita ada begitu banyak tantangan ya, ada begitu banyak ujian yang akan kita hadapi, dan itu akan memalingkan kita daripada Kristus. Jadi setiap masalah yang akan kita hadapi ya, itu akan menarik kita untuk berpaling dari Kristus kepada diri kah, atau kepada keadaan kah, atau kepada orang, sehingga kita tidak lagi fokus kepada Kristus. Dan saat kita teralih fokus kita kepada Kristus, disitulah kita mulai jemu untuk berbuat baik. Dan ini akan terjadi ya, ini hukum alam kepada setiap orang. Jadi
Saat-saat di mana kita begitu mudah menjadi jemu berbuat baik adalah saat-saat di mana kita tidak memandang kepada Kristus. Jadi ini adalah satu prinsip kehidupan ya. Untuk berbuat baik ya, itu tidak harus siapapun bisa sebenarnya ya. Tidak harus oh saya sudah memiliki karunia yang berlimpah-limpah atau karunia yang sangat banyak baru kita bisa berbuat baik. Tidak. Prinsip berbuat baik adalah ketika kita memandang kepada Kristus, kita pasti akan punya kekuatan untuk berbuat baik sekecil apapun itu. Ya, dan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mengukur ya besar kecil yang kita buat, tetapi kalau itu adalah hasil dari bagaimana kita memandang atau melihat kepada Kristus, ya, itu adalah satu hal yang tak ternilai di hadapan Tuhan. Dan siapapun, ya tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik ya. Kalaupun ada yang tidak berbuat baik, itu jawabannya sederhana ya, karena kita tidak lagi memandang kepada Kristus. Kita ingin beristirahat sebentar, oleh sebab berbuat baik terus-menerus tampaknya terlalu menegangkan. Nah, ini aneh. Ini aneh. Tapi itu terjadi di mana kita tidak belajar sepenuhnya kita agar tidak menjadi jemu. Jadi saudara-saudara, sebenarnya untuk berbuat baik tidak ada alasan di mana kita tidak bisa berbuat baik. Ya, tidak ada alasan di mana kita tidak berbuat baik. Alasannya adalah karena kita telah memalingkan ya perhatian dari Kristus kepada sesuatu yang lain. Dan inilah pekerjaan setan ya. Dia akan mendatangkan begitu banyak hal-hal yang akan memalingkan perhatian kita dari Kristus supaya kita kehilangan ya sumber kekuatan, kehilangan sumber sukacita, sehingga ya kita berbuat baik rasanya menegangkan sekali ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, jadi teman-teman, di sini kita belajar rahasia bagaimana kita menjadi kuat, ya. Rahasia bagaimana kita akan selalu mendapatkan sukacita, ya. Ketika masalah boleh datang, ya. Masalah itu, teman-teman, kita tidak pernah berharap ya ketika kita mengikuti Kristus kemudian, oh masalah itu akan hilang sepenuhnya. Oh nggak akan ada itu. Yesus tidak pernah menjamin ketika murid-muridnya mengikut ya, tetapi masalah akan datang, tetapi jaminan Kristus kepada setiap pengikutnya adalah dia cukup untuk menolong mereka di dalam segala keadaan. Dan inilah dan di sini kita belajar bagaimana kita mendapatkan kekuatan. Ini teman-teman, ini penting sekali ya. Bro boleh turun lagi, naik lagi ke yang tadi di ayat Yesaya 40 ayat 31. Ya, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali, ya, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini menanti-nantikan Tuhan. Teman-teman, ketika masalah datang, maka akan ada banyak alternatif yang setan akan sediakan sebagai bentuk pertolongan. Tetapi bagi kita yang menyadari, bagi kita yang diterangi, kita akan tahu bahwa tidak ada jalan keluar yang lain selain Tuhan. Dan kita yang menanti-nantikan Tuhan di dalam setiap persoalan, maka firman Tuhan ya mengatakan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena memang cuma Tuhan yang bisa menguatkan kita. Tidak ada yang lain ya yang bisa menguatkan kita. Jadi apapun itu, kita ingat kutipan atau artikel ya yang dibagikan oleh pendeta Jeki, mungkin di pasal yang ke-18 ya, di mana kita belajar, kita diajak untuk belajar berdiam diri di hadirat Tuhan dan menantikan
firman Tuhan ya di dalam ketenangan. Nah, ini poin yang sama, teman-teman. Ketika masalah datang, alangkah baiknya kita berdiam diri di hadirat Tuhan dengan tenang dan menantikan kekuatan Tuhan ya yang datang dari firman Tuhan. Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa. Yang dimaksud Paulus ya sebagaimana dapat dilihat dari isi tulisannya, bukan hanya melawan pencobaan dalam daging kita sendiri, tetapi menolong orang lain ya. Di sini kita perlu mempelajari satu pelajaran dari Kristus yang tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Walaupun 9 dari 10 orang yang disembuhkannya, boleh turun bro? Ya, walaupun 9 ya dari 10 orang yang disembuhkannya tidak pernah berterima kasih, hal itu tidak menjadi soal baginya. Ia datang untuk berbuat baik dan bukan untuk dihargai. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi, setelah Wagoner ya memberi penjelasan kepada kita mengenai bagaimana kita mendapatkan kekuatan, ada hal yang perlu kita pahami yang juga bisa menghalangi kita ya berbuat baik. Dan cerita mengenai pengalaman Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, ya 10 orang kusta, di mana hanya satu yang kembali, 9 tidak, ya. Hal itu tidak menjadi soal baginya gitu. Waduh, ini luar biasa. Ia datang untuk berbuat baik dan bukan untuk dihargai. Jadi teman-teman di sini kita belajar bisa saja kita uh, kita dihambat ya untuk berbuat baik kepada orang lain karena tidak ada lagi penghargaan gitu. Tidak ada lagi apresiasi kepada perbuatan-perbuatan kita sehingga kita aduh gimana ya gitu. Tetapi dengan mempelajari pelajaran atau pengalaman yang Yesus berikan kepada kita dari bagaimana dia menyembuhkan 10 orang kusta, Yesus ternyata di dalam berbuat baik itu tidak pernah mengharapkan penghargaan. Jadi kalaupun 9 tidak berterima kasih itu tidak masalah gitu. Apapun yang terjadi itu tidak masalah bagi Kristus. Walaupun cuma satu, itu merupakan satu sukacita yang luar biasa ya. Tetapi dari semua ya, kalau kita belajar mengenai penaburan benih ini di bacaan selanjutnya, tidak akan ada yang tidak akan berhasil. Jadi mungkin ada yang tidak berhasil, tapi ketika kita melakukan tidak ada yang tidak akan berhasil. Jadi apapun perbuatan baik ya, perbuatan baik yang kita lakukan ya di dalam Tuhan, itu pasti akan ada hasilnya. Mungkin yang lain gagal, tapi tidak akan semuanya gagal. Kita akan baca selanjutnya ya. Itu sebabnya taburlah benihmu pagi-pagi hari dan jangan memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau keduanya sama baik. Kita tidak mengetahui berapa banyak yang akan kita tuai atau dari benih mana ya yang akan kita tuai. Beberapa mungkin jatuh di tepi jalan dan diambil sebelum mendapatkan kesempatan untuk berakar. Yang lain jatuh di tanah berbatu, di mana ia akan layu, sedangkan yang lain lagi jatuh di antara semak duri dan terdesak. Tetapi satu hal sudahlah pasti, yaitu bahwa kita akan menuai. Jadi, teman-teman, kalau kita melihat ya, kalau kita berbuat baik, di sini mau diajarkan, jangan lihat-lihat alasannya. Dan jangan pernah mengharapkan penghargaan. Bahkan kita bisa bilang ya, kepada satu keadaan yang, aduh ini terjadi penolakan yang luar biasa dan lain-lain, ini mungkin tipe tanah yang, benih yang jatuh di pinggir jalan, atau benih yang jatuh di bebatuan, kita langsung bisa berpikir ya dilewati saja gitu. Tetapi teman-teman, di dalam pelajaran ini kita diajar bahwa
tidak boleh demikian ya, kita tidak boleh memandang demikian. Jadi apapun alasannya kita harus bisa berbuat baik. Jadi sampai mana tadi? Ya, kita tidak mengetahui apakah yang ditabur waktu pagi atau yang ditabur waktu petang yang akan menjadi subur, apakah kedua-duanya sama baik, tetapi tidak mungkin keduanya jelek. Satu atau yang lainnya akan subur, atau kedua-duanya mungkin baik. Bukankah hal itu merupakan satu penghiburan bagi kita agar tidak jemu-jemu berbuat baik? Ya, mungkin tanah tampaknya gersang dan musim tidak tepat, sehingga harapan untuk menuai sangat tidak menjanjikan. Dan mungkin kita terdorong untuk berpikir bahwa segala pekerjaan kita sia-sia. Aduh, ini luar biasa ya. Bagaimana kita mau berbuat baik dan apa yang kita mau buat sepertinya sia-sia. Ini betul-betul uh, apa ya? Betul-betul melenyapkan atau menghilangkan motivasi ya, dorongan untuk berbuat baik. Ini pengalaman ini sama persis dengan apa yang dialami Yesus waktu di Getsemani, ya. Sama persis dengan apa yang Yesus alami waktu di Getsemani, di mana pencobaan yang Yesus hadapi ya dari setan itu, di mana setan bilang, ya untuk apa perbuatan penebusan yang kau buat ini semuanya sia-sia gitu, nggak ada gunanya. Aduh, itu betul-betul menguras tenaga gitu. Itu betul-betul menguras dan sangat-sangat melemahkan ya. Bagaimana kata-kata setan ya ditujukan atau dilancarkan kepada Kristus untuk apa? Penebusanmu yang susah payah ya. Coba kamu lihat ya, coba kamu lihat bangsa pilihan yang engkau pilih sedikit lagi akan menyalibkan engkau gitu. Coba kamu lihat murid-murid yang kau pilih sedikit lagi akan meninggalkan engkau. Murid yang paling semangat sedikit lagi akan menyangkali engkau. Dan setan memberi data yang begitu akurat ya, begitu akurat untuk melemahkan bagaimana Yesus menjalankan penebusan. Dan teman-teman, tidak ada satu pekerjaan yang betul-betul sangat-sangat melemahkan ya ketika kita melihat apa yang kita lakukan dinilai atau kita bisa apa ya, ada bayangan, aduh ini nggak ada gunanya, aduh itu betul melemahkan. Tapi dalam pelajaran ini ya itu tidak mungkin demikian ya. Bukankah hal itu merupakan satu penghiburan bagi kita agar tidak jemu-jemu berbuat baik? Mungkin tanah tampaknya gersang dan musim tidak tepat sehingga harapan untuk menuai sangat tidak menjanjikan, dan mungkin kita terdorong untuk berpikir bahwa segala pekerjaan kita sia-sia. Tidak demikian ya. Apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Aduh, ini luar biasa. Bagaimana kita diarahkan ya, kita dihimbau untuk terus berbuat baik. Karena apapun itu yang kita alami ya, bentuk-bentuk halangan, bentuk-bentuk tekanan yang melemahkan ya, yang melemahkan, eh, itu tidak semestinya menghalangi kita. Karena di sini kita belajar, kita tidak akan pernah di dalam berbuat baik tidak akan ada satu apa ya, satu istilah bahwa itu akan gagal semuanya. Tidak ada. Tetapi apapun itu, kita pada akhirnya akan menuai dari apa yang telah kita perbuat ya. Dan ini merupakan satu sukacita ya. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena memang di dalam berbuat baik ya, hamba-hamba Tuhan yang bekerja di dalam ladang-ladang pekerjaan Tuhan, ini akan dibuat menjadi begitu lemah atau akan sangat dilemahkan ya
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi ini satu penghiburan ya buat kita semua agar tidak jemu-jemu di dalam berbuat baik, tidak pudar semangat, tidak lemah ya, menjadi lemah dan selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Oke, teman-teman, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Ada teman-teman mau memberi tambahan? Ya, kalau masih belum, kita lanjut ya di subtopik yang baru. Jangan membeda-bedakan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Di sini, kita melihat bahwa Rasul itu berbicara tentang pertolongan badani, ya. Karena tidak dibutuhkan desakan khusus untuk memberitakan firman itu kepada mereka yang bukan kawan-kawan seiman. Karena kepada mereka lah khususnya firman itu diberitakan. Jadi ini selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kawan-kawan kita yang seiman ya. Ini berbicara perbuatan bersifat materi ya, bukan firman Tuhan. Karena kalau firman Tuhan, ya kewajiban, ini menjadi kewajiban siapapun itu harus diberitakan gitu, harus dibagikan. Tetapi ada kecenderungan alamiah, ya. Tetapi ada kecenderungan alamiah bukan rohani, untuk membatasi belas kasihan kepada mereka yang disebut layak mendapat pertolongan. Jadi Waggoner memberi penilaian bahwa ada kecenderungan alamiah bukan rohani ya, membatasi belas kasihan kepada mereka yang disebut layak mendapatkan pertolongan. Kita banyak mendengar tentang orang miskin yang layak, tetapi kita semua tidak layak mendapatkan berkat-berkat Tuhan sedikit pun. Ini penting sekali ya, teman-teman. Bagaimana kita harus menilai siapa yang layak untuk mendapatkan berkat ya. Di sini kita diarahkan untuk bagaimana Tuhan melihat manusia ya. Tuhan di dalam memberkati manusia ya, bukan karena kita layak ya. Dan penilaian sebenarnya dari Tuhan sebenarnya tidak layak gitu. Dan semua kita tidak layak ya untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tetapi kita semua tidak layak mendapatkan berkat-berkat Tuhan sedikit pun. Namun, Ia terus-menerus mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita, ya. Jadi ini luar biasa ya. Sebenarnya tidak layak, tapi Tuhan terus-menerus ya mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Ini luar biasa ini. Dan inilah sifat dari Tuhan. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Ya, orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi kalau berbuat baik karena dia berbuat baik, orang berdosa pun berbuat demikian. Ya,
Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu dan daripadanya, apakah jasamu? Ya, ini meminjamkan ya. Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang sering kita lihat di dunia, ya, kita jangan buat seperti itu karena ya itu dunia pun atau orang berdosa pun buat satu perbuatan baik ya yang bisa dilakukan oleh orang berdosa juga gitu. Nah, orang yang benar yang melakukan kebenaran pasti akan melakukan melampaui apa yang dibuat oleh orang berdosa. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka yang meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Aduh, ini luar biasa ini. ini ini kalau dalam bisnis orang langsung berpikir, aduh rugi ini. Jadi luar biasa ya ketika dunia melakukan perbuatan baik dengan hukum timbal balik ya. Ya kalau dia baik saya baik, kalau dia tidak baik ya saya tidak baik. Tetapi prinsip dari orang benar atau kehidupan yang benar di dalam Kristus, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik ya kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap semua orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Aduh, ini luar biasa. Tapi inilah ya, teman-teman, pelajaran mengenai ketika kita menjadi kuat di dalam Kristus, ketika kita mengalami penebusan atau mengalami persesuaian dengan Kristus, inilah yang akan terjadi. Kita tidak akan berbuat baik karena kita melihat ada sesuatu yang layak di hadapan orang tersebut ya untuk berbuat baik. Tetapi sama seperti Kristus, kemanapun tempat di mana dia mau pergi, dia menjadi aliran, ya aliran kehidupan untuk berbuat baik. Wah ini luar biasa. Dan tidak memandang siapapun dia ya, sekalipun itu adalah musuhnya. Dan ketika kita berbuat baik ya, berdasarkan apa yang Yesus buat, maka di sini dikatakan ya, upahmu besar dan kamu akan menjadi anak-anak penebusan. Sifat-sifat ini akan menjadi bagian atau kita akan memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang sedang kita baca ya saat ini. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau menambahkan? Dipersilakan. Halo, Bing. Ya, silakan, Joy. Ya, terima kasih atas kesempatan sama sahabat untuk semuanya. Jadi tadi kita sudah baca bacaan ini dan tadi judulnya di atas kan pertamanya itu jangan jemu-jemu berbuat baik. Nah, jadi kita sudah lihat kenapa ada kejemuan dalam manusia dalam berbuat baik adalah misalnya kita menolong seseorang, terus orang itu tidak kembali berterima kasih kepada kita. Ada kecenderungan manusia kan, kita udah bantu orang itu kayak nggak sopan gitu loh, nggak ada respons bilang terima kasih kayak atau apa seperti itu. Jadi di saat kita tidak menerima balasan ucapan terima kasih ataupun perbuatan yang baik dari orang yang kita tolong, disitulah kita menjadi jemu berbuat baik. Atau ada seseorang yang berbuat jahat kepada saya. Di saat orang itu berbuat jahat kepada saya secara Jadi kita secara manusia itu ada kecenderungan untuk tidak berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, tetapi secara natural saya membalas kejahatan kepada orang yang
berbuat jahat kepada saya. Nah, itulah kondisi kita manusia, teman-teman, dan kita secara natural begitu ya. Siapa yang mau tolong orang yang nggak mau berterima kasih? Siapa yang mau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada saya? Dalam hati kita, secara manusia yang natural, memang sudah begitu. Tetapi di sini kita melihat akan karakter Kristus gitu. Tuhan Yesus tetap melakukan kebaikan walaupun tidak ada satupun yang akan berterima kasih kepada dia. Di saat kita berdosa pun Yesus rela mati untuk kita. Seperti itu. Dia akan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Itulah Tuhan Yesus kita dan itulah karakternya. Dan mungkin kita berpikir bagaimana ya Tuhan caranya untuk saya bisa berbuat baik kepada orang yang sangat menyakiti saya atau orang ini tidak tahu berterima kasih. Hanya ada satu, yaitu menerima kebenaran Kristus. Menerima karakter Kristus, menerima Kristus dalam kita, hanya itu. Kalau kita menolak Kristus dan kebenarannya tidak dibenarkan, ya pasti dalam hidup kita orang berbuat jahat, oh iya tunggu kamu balas, saya akan balas. Dan kalau orang berbuat jahat, disitulah kita akan jemu berbuat baik. Di saat orang tidak berterima kasih, disitulah kita akan jemu berbuat baik. Tetapi Tuhan Yesus, apapun yang kita perlakukan kepada Tuhan Yesus, seperti Ellen White bilang ya, setiap kali kita berdosa, itu sama dengan kita menyalibkan Tuhan Yesus. Apakah di saat kita menyalibkan Tuhan Yesus, tiba-tiba makanan saya hilang, tiba-tiba air minum saya hilang, tiba-tiba Tuhan tidak kasih matahari, tidak kasih hujan? Teman-teman, berkat itu tercurah banyak sekali di saat kita pun berbuat jahat. Tuhan masih preserve, kita punya hidup, masih menjaga kita, masih kasih makan, matahari. Kita lihat kebaikan Tuhan dan kita lihat karakter Tuhan. Apa yang Tuhan perlakukan kepada saya dan bagaimana saya memperlakukan kepada Tuhan. Apakah itu adil atau tidak? Jadi di saat kita melihat bagaimana Tuhan memperlakukan kita, dan di saat kita menerima pembenaran Kristus, disitulah teman-teman baru ada di saat orang bilang, oh kita berbuat jahat, orang lain berbuat jahat, kita bisa berbuat baik. Di saat orang tidak berterima kasih, tetap kita akan berbuat baik. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita dan pekerjaan Kristuslah, kebaikan Kristuslah akan keluar dalam diri kita. Regardless ya, istilahnya apapun yang orang perlakukan kepada kita, tetap kebaikan itu akan keluar seperti mata air yang tidak pernah berhenti. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi semakin jelas ya kita belajar bahwa sebenarnya secara natural kita tidak bisa, tapi dalam pembenaran ya kita memiliki kekuatan untuk melakukan seperti yang sedang kita pelajari atau sedang kita baca. Kalau kita berbuat baik hanya karena oh dia baik atau dia layak gitu, iya kita perbuatan baik itu nggak ada bedanya ya dengan perbuatan baik dari orang-orang berdosa yang lain. Oke, masih ada teman-teman atau saudara-saudara yang mau memberi tambahan? Halo, Bing. Ya, silakan. Sorry, tambah sedikit. Kita teringat dulu ya, ini dulu ada di dalam grup Bible Study dulu pernah diajarkan bahwa kita tidak bisa melakukan atau memberi pertolongan kepada orang-orang di luar gitu. Pertolongan yang kita bisa berikan hanya kepada batas sesama orang-orang di seiman dengan kita gitu, karena belum saatnya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang di luar gitu. Tetapi kalau kita mempelajari pekabaran ini, teman-teman, kita berbuat baik kepada siapa saja ya, sesama kita manusia dimanapun kita bertemu. Kenapa? Karena kalau kebaikan Kristus, kebenaran Kristus ada di kita, itu nggak akan memilih-milih, ngana Advent, ngana belajar di kelompok mana, ngana agama apa, enggak. Kita akan memberikan pertolongan kepada siapa, regardless istilahnya, siapapun dia, mau agama apapun dia,
pertolongan itu akan keluar. Mau dia berbuat baik, mau dia berbuat jahat, kebaikan itu akan terus mengalir. Jadi tidak terbatas dari ngana agama apa. Kalau kamu Advent kita tolong. Kalau ngana bukan Advent, nanti dulu belum saatnya kita berbuat baik. Jadi kita bisa lihat bahwa kebenaran Injil Tuhan akan terus keluar dengan kebenarannya, dan kita akan melihat di saat kita mempelajari Injil yang benar, kita akan bisa melihat bagaimana Injil-Injil yang lain akan mengatakan bahwa kalau kita berbuat baik, berbuat baik di lingkungan kita, jangan dulu keluar, jangan dulu menjangkau orang lain seperti itu. Tapi kalau kita melihat Tuhan Yesus, dia menjangkau semua orang, dia berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang bulu atau tanpa membeda-bedakan orang lain. Oke, itu aja, Bing. Thank you. Ya, terima kasih Joy untuk bisa bilang kesaksiannya dari pengalaman. Oke, teman-teman, ada yang lain Ya, yang Bing. mau menambah? Ya, silakan. Rodolfo. Kita punya panutan ya, kita punya pola tentang hal berbuat baik. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan semua keteladanan itu. Jadi di luar konsep keteladanan yang Kristus ajarkan kepada kita, itu adalah sesat. Jadi kalau harus ada ajaran yang seperti Joy bilang tadi, yang membatasi perbuatan baik itu, ya. Dulu, jangan dulu berbuat baik karena masih hiding, masih disembunyikan seperti Tuhan Yesus dulu sebelum dia melakukan public ministry, dia itu masih hiding, masih disembunyikan kan. Setelah dia melakukan public ministry, baru pola itu kita ikut. Sementara kalau dipahami ini sangat sesat sekali dan salah. Kenapa? Selama Yesus belum public ministry pun dia sudah berbuat baik, ya, pada banyak orang. Kita lihat di Desire of Ages ya, kerinduan segala zaman. Jelas di situ kutipan-kutipannya. Jadi kalau ada ajaran yang disampaikan bahwa ada batasan tentang berbuat baik, itu adalah tidak sesuai konsep Alkitabiah. Nah, yang sering kita dengar adalah haus dan lapar akan kebenaran. Bagaimana kalau konsep haus dan lapar akan kebenaran itu kita bawa kepada perbuatan baik. Haus dan lapar akan berbuat baik. Bahkan mungkin kita bisa sampai mencari-cari siapa yang bisa kita bantu, siapa yang bisa kita tolong. Haus dan lapar akan perbuatan baik. Akan sampai segitunya ketika kita benar-benar melihat kebenaran firman Tuhan ini adalah suatu perintah. Dan Kristuslah yang menjadi teladan buat kita. Kalau kita lihat di kutipan, di ayat-ayat bilang, berbuat baik kepada semua orang. Bukan cuma kepada sesama kita yang Bible study, atau grup kita, atau kelompok kita, atau denominasi kita. Untuk kepada orang lain, berbuat kepada orang lain, tidak. Di Bali, ya, orang-orang Hindu, mereka waktu menolong saya tidak melihat saya seorang Kristen. Ya. Begitu juga di Jawa ada saudara-saudara Muslim yang saya tidak terlalu kenal, tapi waktu mereka tolong saya, mereka tidak tanya agama saya apa. Nah, ini satu keteladanan dari luar yang boleh kita lihat, ya. Kalau orang di luar sana yang belum belajar Kristus sudah begitu cara mereka, bagaimana dengan kita yang belajar tentang Kristus? Thank you, Bing. Iya. Oke, terima kasih Bro Dolphy. Jadi semakin jelas ya. Di dalam berbuat baik kita tidak harus
melihat ya atau menilai ini layak atau tidak gitu. Perbuatan baik itu adalah satu kehidupan ya yang mengalir, yang tidak bisa tidak, dia harus mengalir ya dalam perbuatan baik. Jadi ini luar biasa ya, bagaimana kita belajar mengenai untuk tidak membeda-bedakan. Oke, masih ada lagi teman-teman yang lain yang mau menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya ke subtopik yang selanjutnya, carilah kesempatan. Jadi, kalau yang tadi, yang pertama kita belajar untuk tidak jemu-jemu ya. Kemudian yang kedua kita belajar untuk tidak membeda-bedakan. Dan sekarang kita belajar mengenai carilah kesempatan. Perhatikanlah, perhatikanlah secara khusus permulaan ayat 10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Wah, ini luar biasa ini. Berbuat baik kepada orang lain harus dianggap satu kesempatan untuk dinikmati dan bukan satu kewajiban yang menjengkelkan yang harus dilaksanakan. Ini teman-teman ya, ini perspektif yang berbeda sama sekali dengan apa yang disebut perbuatan baik yang dunia pahami. Ya. Berbuat baik kepada orang lain harus dianggap satu kesempatan ya untuk dinikmati dan bukan satu kewajiban yang menjengkelkan yang harus dilaksanakan. Ini betul-betul kalau dihayati ya, kalau direnungkan, ini akan membongkar sistem penyembahan berhala yang ada di dalam otak kita, ya, atau sistem penyembahan berhala yang telah dibentuk ya dalam lingkungan kita, dalam pergaulan kita atau dalam pendidikan kita, di mana kita belajar ya. Bagaimana perbuatan baik ini adalah satu kewajiban yang menjengkelkan ya. Yang pada dasarnya ini sama dengan begitu banyak orang yang berbuat baik karena dianggap layak. Kalau sudah tidak layak, ini membosankan. Jadi berbuat baik kepada orang lain harus dianggap suatu kesempatan untuk dinikmati dan bukan suatu kewajiban menjengkelkan yang harus dilaksanakan. Ini luar biasa. Manusia tidak menganggap sesuatu yang tidak disukai sebagai kesempatan. Ya. Manusia tidak menganggap sesuatu yang tidak disukai sebagai kesempatan. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa ia mempunyai satu kesempatan untuk melukai dirinya sendiri. Atau mempunyai kesempatan untuk kehilangan sejumlah uang. Wah, ini tidak ada orang ya yang mau bilang kalau saya melukai diri itu kesempatan yang dicari-cari, atau kalau kehilangan uang, wah itu kesempatan. Tidak ada orang yang akan katakan seperti itu ya. Sebaliknya, seorang akan berbicara tentang satu kesempatan untuk memperoleh uang. Jadi kalau misalnya saya pergi ke satu tempat, tiba-tiba saya mendapatkan uang misalnya sebanyak 100 juta. Wah, itu kesempatan ya. Jadi sebaliknya, seorang akan berbicara tentang kesempatan untuk memperoleh uang atau terhindar dari bahaya yang mengancam. Ini kesempatan di mana kita mendapatkan satu kesempatan untuk luput ya dari bencana ya. Demikian seharusnya anggapan kita tentang berbuat baik kepada orang miskin. Jadi berbuat baik kepada sesama kita ya, atau orang miskin, ini harus dianggap sebagai satu kesempatan di mana ketika kita menemukan mereka, kita sepertinya melihat satu hal yang akan ada benefitnya, ada keuntungannya gitu. Di mana ketika kita melihat mereka, kita dengan penuh gairah, saya mau melakukannya seperti ketika kita pergi ke satu tempat, mau mendapatkan uangnya atau mendapatkan banyak hal yang bagus. Jadi teman-teman, ketika kita melihat ya orang-orang yang membutuhkannya atau orang-orang miskin, kita harus menganggap ya bahwa berbuat baik. Jadi kita harus menganggap berbuat baik kepada orang miskin itu sebagai satu kesempatan. Kemudian
Tetapi kesempatan itu selalu harus dicari. Jadi kita nggak harus menunggu, ya, nggak harus menunggu karena kalau misalnya, saya harus pergi ke ke balai desa ya untuk mendapatkan misalnya BLT dari pemerintah. Nggak mungkin, ya, kesempatan itu akan datang ke rumah saya, di mana pemerintah akan mendatangi rumah. Oh, nggak mungkin, teman-teman. Saya harus mendatangi, kalau nggak ya nggak dapat gitu. Jadi kesempatan itu harus dicari. Tetapi kesempatan itu harus selalu dicari. Manusia selalu mencari-cari kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Karena memang prinsipnya setiap manusia, siapapun dia, yang namanya keuntungan, dia akan cari-cari kesempatannya. Ya, di mana kalau boleh lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi keuntungan. Demikianlah, saudara-saudara, kita harus memandang bagaimana kita berbuat baik. Kita harus melihat ini sebagai sesuatu kesempatan yang harus dicari. Aduh, luar biasa. Jadi, Rasul Paulus mengajar kita agar mencari kesempatan untuk menolong orang lain. Inilah yang dilakukan Kristus. Ia pergi berbuat baik. Ia berjalan kaki keliling kampung sambil mencari kesempatan untuk berbuat baik kepada seseorang, dan ia menemukan mereka. Ia berbuat baik karena Allah beserta dengan dia. Namanya adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Jadi sama seperti Yesus ya, teman-teman. Ketika dia berbuat baik, ya, dia cari kesempatan itu, bukan dia menunggu kesempatan itu ada, ya. Dan keberadaan di mana Tuhan menyertai dia, ya. Keberadaan di mana Tuhan menyertai dia yang menyanggupkan Kristus untuk berbuat baik, itu membuat dia untuk selalu mencari kesempatan. Jadi bagaimana berbuat baik itu tidak harus menunggu, ya, tidak harus menunggu satu waktu. Kapanpun itu, ketika Tuhan beserta kita, kemudian itu menjadi satu kekuatan, kita harus membagikan, ya, kita harus membagikan apa yang kita dapatkan dari Tuhan sebagai satu berkat. Jadi sekarang karena ia beserta kita sepanjang hari, bahkan sampai akhir dunia, maka Allah beserta kita berbuat baik pada kita agar kita juga dapat berbuat baik. Teman-teman, dengan menyadari, ya, keberadaan Tuhan yang diam di dalam diri kita, dengan menyadari bahwa Dia selalu menyertai kita, kita memiliki cukup kekuatan, ya, untuk berbuat baik, ya, sama seperti yang dia buat dahulu kala, ya. Kenapa Yesus bisa berbuat baik pada waktu dia datang ke dunia ini? Karena dia menyadari ada satu kesadaran bahwa Bapa diam di dalam dirinya, dan ketika Bapa diam di dalam dirinya, Bapa melakukan pekerjaan perbuatan baik melalui dirinya. Demikian pula kita, teman-teman. Ketika kita menyadari Kristus diam di dalam diri kita, kemudian membiarkan Kristus, ya, melakukan pekerjaannya, maka apa yang Yesus buat dahulu itu yang akan kita buat saat ini. Dan kita tentunya, ya, sama seperti Kristus, untuk berbuat baik kita bukan menunggu waktu, ya, atau menunggu kesempatan, tapi kita akan mencari kesempatan untuk berbuat baik. Dengan demikian, sebagai pekerja bersama-sama dengan Dia, memanggil kita supaya kamu juga menerima kasih karunia Allah dengan supaya juga menerima kasih karunia Allah dengan tidak sia-sia. Sampai di sini, terimalah olehmu Roh Kudus. Aduh. Teman-teman, ketika kita melihat berbuat baik sebagai satu kesempatan, ya. Sampai di sini, terimalah olehmu Roh Kudus. Jadi teman-teman, kalau di subtopik beberapa subtopik yang sebelumnya, ya, mengenai manusia tidak berarti, di situ kita belajar bagaimana bagaimana Roh Allah atau Roh Kudus bisa mengisi kita sehingga kita bisa bekerja,
sehingga Tuhan bisa bekerja melalui kita. Jadi di dalam subtopik ini manusia tidak berarti kita belajar bagaimana Roh Kudus itu bisa mengisi kita dengan kuasa sehingga Tuhan bisa bekerja di dalam kita sepenuhnya. Jadi ketika kita menyadari diri kita tidak berarti, kita adalah manusia yang tidak benar, dan kemudian bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai satu kekuatan, sebagai satu penghidupan, maka di dalam kesadaran itu, teman-teman, Roh Tuhan bisa mengisi kita dengan kuasa. Dan pada saat ini kita belajar ya bagaimana kita menerima ya Roh Kudus ya. Bagaimana kita menerima Roh Kudus? Di mana ketika kita telah sampai pada satu pengertian bahwa berbuat baik adalah satu kesempatan ya, bukan lagi bukan sebagai sesuatu yang harus ditunggu-tunggu, tetapi ketika kita melihat perbuatan baik itu harus dicari kesempatannya, itu teman-teman, itu sama saja dengan kita telah bersesuaian penuh dengan Kristus waktu dia ada di dunia ini. Maka kata-kata Wagoner, sampai di sini terimalah olehmu Roh Kudus. Jadi teman-teman, kalau Ellen White menulis bahwa pekabaran yang akan disampaikan ya, pekabaran yang disampaikan oleh Jones dan Wagoner akan menghasilkan pencurahan Roh Kudus. Ini kita sedang belajar prinsip-prinsipnya ya. Kita belajar bagaimana mengalami kepenuhan dari Roh Kudus, atau yang di dalam di dalam konteks kita akan mengalami hujan akhir. Teman-teman, kita sedang belajar bagaimana kita mencapai titik di mana kita mengalami pencurahan roh hujan akhir. Jadi sampai di titik kita melihat berbuat baik sebagai satu kesempatan, disitulah teman-teman kita telah Ada yang dengar banyak Ebi? manifestasi. Halo? Halo? Bisa Pak, bisa dengar. Ada yang dengar Ebi? Ada, Bisa dengar. Bisa. Oh ya, ada gangguan berarti jaringan. Oke, kita lanjut. Ya, jadi teman-teman, dengan dengan memiliki pola berpikir ya, bahwa perbuatan baik harus dilihat sebagai satu kesempatan yang harus dicari, maka kita memiliki satu kesempatan ya untuk bersesuaian penuh dengan sifat dari Kristus. Di mana Yesus waktu dia hidup ya, berbuat baik itu selalu dicari-cari. Dan ketika Yesus berbuat baik ya kepada orang lain, maka Roh Tuhan menyertai Kristus dengan begitu banyak manifestasi dan karunia ya. Dan teman-teman, ketika kita juga telah sampai pada titik yang sama, di mana kita melihat bahwa berbuat baik sebagai satu kesempatan yang harus dicari, maka di sini Wagoner mengatakan, terimalah olehmu Roh Kudus. Aduh. Jadi kalau kita bisa mempelajari ya dari awal pelajaran kita, kemudian poin-poin di mana kita bisa belajar tentang bagaimana kita mengalami kuasa dari Roh Kudus, sebenarnya betul ya apa yang dikatakan oleh Ellen White, bahwa dengan mempelajari pelajaran yang disampaikan oleh pendeta Wagoner dan Jones, kita bisa mengalami yang namanya pencurahan roh yang tanpa batas. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, bagaimana kita mengalami kuasa Roh Kudus itu bukanlah satu hal yang bersifat gaib ya, tanpa kita mengerti. Ya, itu bukanlah sesuatu yang
seperti apa ya, bim salabim gitu. Tuhan gerakkan tangannya dari surga dan tiba-tiba kita diisi dengan rohnya ya, dan mengalami manifestasi-manifestasi. Ternyata ketika pikiran kita betul-betul dipetahkan kembali ya dengan pekabaran yang telah disampaikan oleh pendeta Wagoner ya, dan Jones, maka teman-teman sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ellen White itu bisa terjadi kepada kita. Bagaimana kita mengalami pencurahan Roh Kudus yang tanpa batas itu sebenarnya bisa dipahami dengan sangat jelas, dan pelajarannya sangat sederhana teman-teman. Kalau kita mau ikuti ya, pelajarannya sangat sederhana. Jadi sampai di sini terimalah ya Roh Kudus. Jadi teman-teman, kalau kita mau bandingkan ya pelajaran mengenai diri tidak berarti, ya, di mana kita menyadari kita sama sekali tidak berarti, hanya Tuhan yang berarti. Kita sama sekali tidak ada kebenaran, hanya Tuhan yang benar ya. Kita sama sekali tidak bisa berbuat baik, hanya Tuhan yang sanggup untuk melakukan kebaikan. Ya. Kemudian kita memandang bahwa di dalam berbuat baik ya kepada orang lain itu adalah satu kesempatan yang harus dicari ya. Satu kesempatan yang menguntungkan yang harus kita cari. Maka sampai di sini ya kata-kata Wagoner, terimalah olehmu Roh Kudus. Dengan perubahan ya, ketika kita betul-betul mengalami persesuaian dengan pikiran-pikiran atau pelajaran-pelajaran ini teman-teman, maka hujan akhir bukanlah satu misteri. Oke, sampai di sini teman-teman. Bisa menambahkan ya, kalau ada yang mau menambahkan silakan. Atau mau bertanya silakan. Mungkin materi kita saat ini sampai di sini ya. Saya. Oh. Nggak apa-apa duluan. Ya, silakan. Ya, silakan. Tadi siapa? Silakan Kak. Sama Wira Kak. Oh, Wira mempersilakan yang satu. Siapa ya? Oh iya. Ya. Puji Tuhan ya, pelajaran pagi ini. Kalau pagi ini kan bahasnya tentang bagaimana kebaikan itu seharusnya kita yang harus mencari gitu. Bahkan melihat untuk kesempatan berbuat baik itu adalah suatu kesempatan yang apa ya, yang harus kita lakukan gitu, yang kita harus cari untuk kesempatan ini dalam berbuat baik. Kalau sama seperti kesaksian dari ya Kak Joy tadi, Pak Dolphin juga, ya kalau sebelumnya buat saya secara pribadi punya pengalaman di mana justru dalam konsep untuk berbuat baik ini saya pernah ada di pengalaman bahkan takut untuk berbuat baik ya, karena takutnya nanti pada akhirnya ketika berbuat baik, motif akan mengotori perbuatan baik itu, dan justru perbuatan baik itu bukanlah suatu hal yang apa ya lagi untuk dilihat ya. Bukan baik lagi, justru karena adanya motif yang kurang baik ini, perbuatan baik itu hilang gitu. Tapi kalau sebelumnya di konsep yang saya pelajari dulu gitu, jadi belum saatnya untuk berbuat baik, apalagi sesama yang Advent ya. Tadi juga sudah dibilang, karena itu ada suatu tangga-tangga dulu yang harus dilalui. Jadi ketika saya berbuat baik terus dikotori oleh motif yang baik, itu dikatakan itu karena kamu sudah melanggar tangga-tangga yang sebelumnya. Karena kamu belum di titik itu, kamu sudah mau melakukan hal itu. Justru karena melihat ada di satu konsep pemikiran yang seperti itu, justru bagi saya berbuat baik itu hal yang ditakuti gitu. Karena belum saatnya, Roh Kudus belum memenuhi saya, jadi jangan dulu untuk berbuat baik, nantinya juga perbuatan baikmu tercemar oleh motifmu yang kurang baik gitu. Tapi pagi hari ini ya, saya bersyukur ya, maksudnya diberikan pencerahan lagi gitu. Yesus saja berbuat baik itu harus dicari-cari, bahkan kutipan yang tadi dibilang Wagener bilang, di situ kita akan menemukan dalam berbuat baik kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kita.
Jadi wah sangat diberkati sih. Ya, thank you Kak. Ya, terima kasih Kristi untuk tambahannya. Jadi tambahan dari sedikit pengalaman ya. Aduh, memang saudara-saudara, ya seperti itulah yang terjadi kalau kita melihat bahwa harus ada satu pencapaian dulu ya, yang kita harus capai baru kita bisa berbuat baik. Ya, Bing. Saya boleh, Kak? Halo? Ya, silakan. Ya, ini bagus ya. Cuman saya terpikir karena ada sesuatu perbuatan baik yang tadi kepada orang yang lebih susah, tapi sementaranya ditunda-tunda karena berpikir sedang tidak mampu secara keuangan gitu. Jadi kalau ngelihat orang, maksud kalau ngelihat kesempatan mau berbuat baik itu kan kayaknya sebenarnya banyak banget. Apalagi kalau ngelihat orang susah butuh butuh sumbangan dana gitu. Tapi jadi listnya panjang banget sampai akhirnya kita tidak punya di over budget gitu loh. Padahal tadi janjinya kalau kita ada punya kesempatan untuk berbuat baik, nanti Roh Kudus tuh akan dicurahkan ke kita. Nah, sementara kalau ngeliat di sekitar kita banyak banget orang susah dan butuh bantuan gitu. Nah, akhirnya membuat beberapa orang nih sampai akhirnya punya utang banyak hanya untuk nolongin orang gitu. Nah, itu bagaimana ya sikap kita? Terus apakah itu juga akhirnya kan kalau kita misalkan punya iman ya, jadi sekalipun kita ini kekurangan bahkan banyak utang, kita berbuat baik. Apakah itu kuasa Roh Kudus atau bagaimana ya? Nah, seperti itu. Terus kita bisa melakukan sesuatu yang baik kan bukan langsung dari kita kan, bukannya itu sudah kuasa Roh Kudus untuk melakukannya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dengan keadaan orang kita sikap kita ketika kita mau melakukan berbuat baik sementara kita sendiri kekurangan secara ekonomi tapi banyak banget yang di sekitar kita tuh butuh bantuan. Sampai harus akhirnya banyak hutang juga kita karena mau bantuin orang. Nah, itu bagaimana? Terus habis itu yang kedua adalah kita ini bisa berbuat baik ini kan karena Roh Kudus dulu, bukan begitu? Bukan baru dicurahkan. Nah, itu gimana, Kak? Iya. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama yang mau diluruskan dulu adalah kita tiba ya bahwa pemikiran untuk berbuat baik bagi kebanyakan itu dianggap sebagai sesuatu yang bukan kesempatan, ya. Karena perbuatan baik itu akan pasti menguras energi ya, entah dalam bentuk apapun itu bukanlah satu kesempatan. Jadi dunia berpikir berbuat baik itu adalah sesuatu yang ya bukan kesempatan gitu. Dan kalau mau berbuat baik, ya biasanya harus ada alasan dulu gitu. Itu konsep dunia. Tetapi apa yang kita pelajari saat ini ya dalam buku ini adalah ketika kita tiba pada pemikiran bahwa berbuat baik adalah satu kesempatan, bukan sesuatu yang harus kita tunggu, tapi harus dicari, maka di dalam ketika kita mencapai pemikiran seperti itu, maka kita akan menerima Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Dan di dalam konteks ini, Wira, jadi di dalam konteks ini kita bukan menerima eksistensi dari Roh Kudus ya. Jadi di dalam konteks ini kita udah pelajari ya mengenai Roh Kudus ini, dia udah ada dari sebelumnya. Jadi Roh Kudus ini aktif bekerja di dalam diri kita ya, atau Kristus ya. Itu adalah wakil, Roh Kudus adalah wakil dari Kristus, representasi dari Kristus yang bekerja di dalam diri kita, dan dia udah bekerja sudah lama dari di dalam diri kita. Nah, apa yang sedang Wagoner
katakan saat ini adalah ini sebenarnya bicara mengenai kuasa, ya, kuasa atau manifestasi dari Roh Kudus. Dan teman-teman, bagaimana kita mengalami manifestasi atau kuasa Roh Kudus itu bukanlah sesuatu kebetulan, ya. Tiba-tiba kita semacam gaib, ya, diisi dari langit, ya, dengan kuasa dari langit, kemudian kita menggelepar-gelepar dan dapatlah kuasa Roh Kudus. Bukan, ternyata ketika kita melihat, ya, pemikiran kita telah tiba pada satu poinnya di sini adalah kita melihat bahwa berbuat baik adalah satu kesempatan, ya, bukan sesuatu yang harus ditunggu, tapi sesuatu yang harus dicari. Maka disitulah berarti kita telah tiba pada persesuaian dengan pikiran Kristus, di mana Kristus di dalam berbuat baik itu sesuatu yang dicari-cari, bukan sesuatu yang ditunggu. Dan ketika Yesus mau berbuat baik, maka Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu menyertai dirinya. Jadi teman-teman, bagaimana kita mengalami manifestasi atau kuasa Roh Kudus itu bukanlah sesuatu yang gaib, tidak dipahami atau ajaib, tetapi sesuatu yang bisa dipahami. Jadi kalau pada subtopik jangan memegahkan diri, ya, jangan memegahkan diri atau jangan merasa diri berarti, ya, diri tidak berarti. Teman-teman, kita belajar rahasia bagaimana mengalami manifestasi dari kuasa Roh Kudus tersebut. Jadi, ketika kita menyadari bahwa diri kita tidak berarti, diri kita tidak berkuasa, diri kita tidak memiliki kebenaran, ya, hidup kita hanya berarti karena Kristus, kita bisa kuat hanya karena Kristus, ya, kita bisa melakukan apapun hanya Kristus, kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus, dan kemudian kita berpikir bahwa di dalam berbuat baik itu adalah satu kesempatan yang harus dicari, maka teman-teman, manifestasi kuasa dari Roh Kudus itu akan datang kepada kita dengan manifestasi yang sama yang Yesus alami dulu, ya. Jadi ini bukan bicara mengenai eksistensi Roh Kudus. Kalau bicara eksistensi Roh Kudus, kita udah belajar, ya, mulai dari bab 1, itu Roh Kudus itu tetap ada bahkan di dalam keadaan-keadaan kita yang paling jahat dan berdosa pun, ya. Tetapi mengenai manifestasi kuasa ini yang sedang diajarkan, dan ini yang Ellen White katakan mengenai ketika kita belajar, ya, kita belajar atau mempelajari pekabaran dari Johnson Waggoner, maka kita akan mengalami yang namanya pencurahan roh yang tanpa batas. Nah, teman-teman, itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipahami, ya, atau wah, secara gaib kita akan alami, bukan. Tetapi di dalam pelajaran tersebut itu menatah kembali pikiran-pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus, ya. Bagaimana pikiran Kristus yang Yesus alami, yang Yesus yang dialami oleh Kristus, demikianlah pikiran kita harus disesuaikan dengan pikiran Kristus. Dan ketika kita tiba pada persesuaian pikiran dengan pikiran Kristus, maka kuasa yang menyertai Kristus itu pun akan menyertai kita. Mungkin seperti itu. Atau teman-teman ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan dari pertanyaan Wira, dipersilakan. Iya, Bing. Ada teman-teman. Oh ya, silakan. Oh, ada Tante Kori tadi sudah duluan raise hand. Silakan Tante Kori. Oh, silakan Tante Kori. Masih di mute, Tante. Masih di mute mic-nya. Unmute. Iya, iya. Ya, cuman menimpalin tadi, ya, si pertanyaan, bukannya pernyataannya juga, bahwa kita sendiri tidak punya apa-apa, terus kita mau menolong orang gitu. Dan yang penting, yang sebagian saya mau sampaikan, tapi Ebing sudah jelaskan lebih panjang, lebih lebar, dan lebih jelas. Tapi dalam hal kita menolong orang, kami pernah merasakan itu. Kristi pernah sama-sama kita, pernah ada satu waktu kita ada tinggal makan waktu hari itu, ya. Kan Tuhan bilang jangan kita
khawatir hari esok. Jadi waktu itu kita berdoa, tapi kita tetap jalan, pergi membersihkan luka orang ya, luka yang sudah membusuk, dan ada lagi orang yang stroke, kita kasih terapi. Dan belum sampai di rumah ada telepon menyampaikan untuk berkat ya. Dan itu kita tidak perlu khawatir kalau kita niat mau buat itu ya, kebaikan. Dan kita sampai di rumah kita berdoa sama Kristi, ada Sandy waktu itu, Wasti juga, tapi Wasti tidak sempat berkunjung ya waktu itu, Wasti juga sempat di rumah. Tapi kita jalankan saja dengan iman. Memang pelajaran iman waktu Joy kirim itu luar biasa. Aduh Joy, itu untuk memahami itu dan untuk mengikuti itu. Tapi itu sangat berarti ya, sangat berarti untuk kita pahami itu, bahwa dengan Tuhan itu tidak ada yang mustahil, ya, tidak ada yang mustahil. Dan untuk tadi yang bertanya, jangan khawatir kalau kita punya niat untuk membantu orang atau menjalankan kebaikan. Dan memang ini masukan luar biasa, harus dicari-cari ya, harus dicari. Terima kasih untuk penyegaran hari ini ya, pagi ini sangat terberkati. Dan untuk yang Pris tadi yang bertanya, atau Wira ya. Wira. Untuk Wira, kita serahkan aja sama Tuhan, dan biar Tuhan yang turut bekerja ya, turut campur tangan dengan apa niat kita yang kita menjalankan. Itu aja, terima kasih semua. Ya, terima kasih Tante Kori. Ya, Ping. Ya, silakan brother. Mau tanggapi Kristi dulu. Jadi Oke. Kristi, tangga-tangga itu saya juga sudah berhubungan dengan beliau yang mengajarkannya. Lalu saya selidiki dan saya lihat ini rumit sekali tangga-tangga ini. Jadi saya melihat ini Alkitab yang dirumuskan oleh manusia, sehingga ada step-step itu. Kita lihat Tuhan kita itu simple dan sederhana. Dia mengajarkan hal-hal yang mudah dimengerti. Ya. Dan kalau kita ikuti pelajaran tangga-tangga itu, ini kita sedang bertentangan dengan apa yang sedang kita pelajari, yaitu iman. Ya, itu tangga-tangga itu usaha yang harus kita lakukan, yang harus kita lewati. Nah, jadi kita lihat bagaimana manusia merumuskan firman Tuhan, dan Kristi sendiri melihat hasilnya bagaimana. Lalu dari Sister Wira tadi, kalau di sekeliling kita banyak orang yang butuh bantuan, sekali lagi konsep Tuhan Yesus itu sederhana. Kalau lebih dari itu, kita sudah berusaha dengan tenaga kita. Contohnya sampai kita berhutang, ya. Jadi sebagaimana wanita yang membantu Elia, ya, dia cuma punya minyak dan sedikit tepung. Itulah yang dia berikan, ya. Apa yang ada di dia itu yang diberikan. Jadi konsep membantu orang ini, apa yang kita bisa lakukan, ya, itu yang kita lakukan sebatas kemampuan kita. Kalau di luar itu dan menyusahkan diri, kita pikir setan ikut campur di dalam hal-hal seperti itu. Jadi saya punya singkong 2 biji, ya. Lalu tetangga saya tidak ada beras, tidak ada makanan. Saya hanya bisa kasih singkong. Saya kasih singkong 2 biji. Ini silakan, mungkin bisa membantu. Dan seperti itulah porsi yang Tuhan izinkan buat kita bantu orang. Jadi sesuai porsi kita. Soalnya kalau kita beyond dari itu, ya, lebih jauh dari itu, wah, seperti Sister bilang tadi, listnya banyak. Berapa miliar rupiah yang harus kita siapkan untuk list-list ini. Dan ingat, kesempatan yang ajaran yang sedang kita pelajari ini adalah memberikan teguran juga secara pribadi buat saya dan kita semua, bahwa
jangan jemu-jemu berbuat baik itu dalam konteks yang benar. Kita tetap berbuat baik kepada orang sesuai porsi kita, ya. Kalau kita mau lebih dari itu, tentunya tidak bisa. Dan ingat, Tuhan juga memelihara orang-orang miskin itu dengan cara Tuhan. Salah satu mungkin dengan kita memberikan 2 singkong. Tetapi Tuhan juga tidak memelihara kita sepanjang saat, sepanjang waktu, kutipan di atas, ya. Itu juga Tuhan memelihara dia. Mungkin hari ini ada 2 singkong buat orang yang susah itu, tapi besok mungkin ada 2 ketul roti, lalu ada sekarung beras beberapa hari kemudian. Jadi kalau kita mencoba untuk mengcover dia punya kesulitan, bisa saja kita seakan-akan melebihi Tuhan, ya. Walaupun dalam satu sisi kita punya perasaan yang kasihan, kita punya perasaan yang ingin sekali membantu. Kira-kira seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Kak Dolvin, ini menguatkan saya. Terima kasih. Puji Tuhan, Sister. Puji Tuhan. Ya, terima kasih, brother. Ya, tadi ada Joy. Silakan, Joy. Oke, thank you, Bing. Jadi mau tambahan tadi Kak Oke sudah jawab pertanyaannya Sister Wira. Kita mau tambahkan juga waktu Tuhan Yesus di dunia ini, kan Alkitab bilang ya tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu artinya apa? Apakah dia orang miliuner? Apakah dia punya banyak uang? Jadi itu adalah orang yang miskin ya di dunia sejak dia lahir pun datang dari keluarga yang miskin. Tapi di Alkitab bilang dia keluar untuk mencari kesempatan berbuat baik. Jadi mungkin di dalam kita punya pikiran konsep berbuat baik itu adalah hanya terbatas dengan masalah keuangan gitu. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus waktu dia berbuat baik dia bagi-bagi uang kepada orang lain? Bukan itu ya teman-teman. Jadi kita lihat dalam hal berbuat baik itu uang lingkupnya itu sangat lebar dan luas. Nah kalau kita baca tulisan Ellen White, bagaimana Tuhan Yesus berbuat baik, teman-teman, dengan kata-kata kita pun, misalnya kita lihat pergi keluar, kita lihat orang yang lagi sedih, lagi susah, kita bisa datang ke orang itu, kamu kelihatannya hari ini agak murung gitu, gimana, ada yang perlu dibantu gitu. Dengan kata-kata kita pun encourage atau mendorong orang itu sudah sangat menolong dia gitu. Dan berbuat baik juga itu pun bukan hanya dalam fisik, dalam hal-hal kerohanian. Misalnya pun, let's say yang tadi Kak Pin bilang, orang itu tidak ada makanan atau kekurangan dalam hal ekonomi. Jadi kita bisa datang kepada orang itu, bisa tanya masalahnya itu kira-kira apa. Bagaimana solusi yang kita bisa berikan. Kalaupun misalnya dia belum sempat tidak bisa bekerja, mungkin kita bisa yang tadi Kak Opin bilang ya, kita bisa berikan apa yang kita punya, ataupun kita bisa cari orang lain yang atau donatur atau siapa yang bisa memberikan pertolongan, dan bagaimana cara membuat orang itu keluar dari dia punya masalah di dalam mata pencarian, misalnya cari donatur untuk kasih modal ke orang itu, untuk orang itu bisa bikin sesuatu, bisa menghasilkan uang. Atau banyak hal ya, jadi tidak terbatas dengan hal-hal keuangan. Dan juga kita lihat satu prinsip juga di Alkitab, bahwa Ellen White juga bilang, kita juga tidak boleh berhutang ya, karena hutang itu sama dengan dosa. Jadi kita bukan mau bantu orang lain terus berhutang gitu, bukan, tidak bisa seperti itu juga. Jadi kita bantu sesuai dengan apa yang ada di kita, dan tadi Tante Kori sudah memberikan kesaksian, itu juga sangat menguatkan. Dan seperti cerita-cerita di Alkitab, janda yang Elia datang, hanya itu yang dia punya, tapi Tuhan memberkati gitu. Nah kalau kita lihat Tuhan Yesus, dia tidak berutang kepada orang lain untuk membantu orang lain, tidak. Apa yang ada di saya gitu, kata-kata yang menguatkan, dan juga mungkin orang itu sakit, kita bisa tahu natural remedies, kita bisa menolong orang itu dengan herbal yang ada di sekitar kita, banyak hal gitu. Jadi jangan kita hanya berpikir dengan secara ekonomi, tidak seperti itu. Apa yang saya bisa bantu untuk meringankan orang itu, seperti itu.
yang tadi saya sudah bilang, dengan kata-kata menguatkan atau mungkin dengan menelepon teman atau dengan kasih kutipan Ellen White yang menguatkan. Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menolong orang lain. Dan satu hal yang penting yang kita tadi underline, yang bagaimana Tuhan Yesus pergi keluar untuk membantu atau menolong orang lain. Di situ Wagner kasih satu kata yang utama yang buat kita semua yang saya rasa penting untuk kita pelajari adalah bagaimana Tuhan beserta dengan dia. Itu poin yang sangat penting, teman-teman. Di saat kita pergi keluar untuk menolong orang lain, ingat bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan itu pekerjaan kita. Istilahnya bukan, oh saya mau menolong orang ini supaya saya dapat kredit atau apa, tidak. Tapi itu adalah semata-mata karena kebenaran Kristus. Roh Kristus yang bekerja terus dalam kita, dan roh itu dimanifestasi di dalam diri kita. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, teman-teman. Bukan dari selfish motive ya, dari supaya saya dipuji atau saya mendapat kredit atau saya kalau saya berbuat lebih banyak kebaikan, lebih banyak upah yang di surga Tuhan mau berikan. Tidak seperti itu. Di saat kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, di saat kita menerima kebenaran Kristus, itu pikiran kita yang kotor atau kanaman itu digantikan dengan pikiran Kristus, di mana tidak ada lagi diri mati, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Kehidupan Kristus yang dimanifestasikan di dalam saya. Dan kalau kehidupan Kristus dimanifestasikan dalam saya, pasti akan keluar perbuatan-perbuatan baik yang kita tahu itu adalah pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan beserta kita, Tuhan yang melakukannya di dalam kita. Oke, thank you, Bing. Itu aja tambahannya. Thank you. Bing, sedikit silakan. sedikit lagi. Sama dengan ada hanya menambahkan untuk keterangan Joy. Terima kasih, Joy. Satu lagi yang kita harus ingat, kita tidak selamanya membantu orang dengan uang atau beras atau apapun. Dan pernah kita juga mau jalan, pernah ya, kita mau jalan, kita berdoa kemana kita harus pergi. Kadang-kadang kita cuma bawa buku ya, buku, dan kita berdoa, kita jalan pergi. Bukan orang susah, tapi memang sering kita periksain gula darahnya, tensi dan lain-lain. Dan kita ke sana seperti ditunjukkan, dan mereka memang punya masalah apa ya, lemah iman. Jadi yang kita bantu tidak selamanya untuk miskin badani, miskin rohani juga penting. Dan kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan akan tunjukkan. Kristi mengalami itu. Jadi kita sama-sama ada beberapa kali juga mereka sudah tidak mau masuk gereja karena ada masalah. Dan Tuhan tunjukkan kita ke sana, dan akhirnya mereka sampai sekarang setia. Jadi bukan miskin. Ya, halo. Tante Kori mati atau sudah selesai? Iya, sudah. Mungkin tidak terdengar ya. Tidak apa. Oke. Ya. Jadi ini menarik sekali ya. Tapi sayang ini waktu kita udah selesai. Tapi tidak mengapa kita molor dikit. Jadi teman-teman, apa yang kita sedang pelajari ini adalah bagaimana kita diajarkan ya untuk memiliki pola berpikir seperti Kristus. Ya. Jadi untuk soal membantu orang, ya, menolong orang itu harus dilihat sebagai satu kesempatan, dan Kristus demikian, teman-teman. Kemudian Kristus tidak membeda-bedakan ya, bagaimana dia mau menolong ini atau ini yang layak, itu yang tidak layak. Kristus tidak membeda-bedakan ya, teman-teman. Dan dalam pelajaran ini kita diarahkan untuk bagaimana kita betul-betul sama seperti Kristus, sehingga manifestasi kuasa ya, kuasa dari Roh Kudus itu akan menyertai kita sama seperti bagaimana kuasa itu menyertai Roh Kudus atau para murid-murid yang lain. Jadi teman-teman, dalam pelajaran ini ada kesempatan yang luar biasa mengenai bagaimana kita membantu orang lain secara materi. Ya memang kita tidak diajar
untuk berutang ya kepada orang lain, untuk membantu orang lain. Tapi apa yang ada padamu, ya, apa yang ada padamu itu yang kita bisa buat. Dan itu nggak hanya hal rohani, itu juga bersifat materi ya teman-teman, bersifat materi. Tetapi Alkitab mengajarkan atau apa yang kita pelajari, apa yang ada pada kita itu yang kita bisa berikan kepada orang lain secara materi ya. Dan kalau kita lihat, loh kebutuhannya besar sekali gitu, banyak. Nah, yang membatasi kenapa kita tidak bisa berbuat baik bukan apa yang ada pada kita yang kurang, tetapi iman kita kepada Tuhan. Karena dari pengalaman ya, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang atau 4.000 orang, apa yang ada pada mereka itu sedikit sekali loh, sangat sedikit, cuma 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, sangat sedikit. Tetapi mereka membutuhkan sangat banyak. Teman-teman, kalau kondisinya sangat mendesak seperti itu, Tuhan bisa membuat mujizat ya untuk mengubah sesuatu yang apa yang ada pada kita menjadi begitu banyak. Dan ini ada pengalamannya, teman-teman. Ini ada pengalamannya. Bagaimana Tuhan membuat satu keajaibannya dari sesuatu yang ada ya, ada pada kita itu dibuat jadi banyak dan bisa memenuhi kebutuhan yang sangat banyak. Jadi ini sangat menarik teman-teman. Pelajaran-pelajaran ini saya rasa akan sangat memberkati kita ya, dan harapan dari Ellen White sendiri di mana kita boleh mengalami manifestasi kuasa yang tanpa batas ya, tanpa batas, atau kita bisa atau Tuhan bisa bekerja sepenuhnya ya di dalam diri kita. Oh, ada satu yang ketinggalan. Ini ada chatting dari bagaimana dengan Matius bisa mengingatkan kita semua. Oh, oke. Jadi ayat ini bicara mengenai bagaimana kita memberi supaya tidak diketahui orang ya. Jadi terima kasih Brother Esrom untuk tambahannya. Jadi di dalam berbuat baik ya, berbuat baik ini ya kita tidak harus supaya dilihat orang ya, atau seperti yang tadi kita tidak mengharapkan ada balasan ya, penghargaan. Dan ini sangat sulit loh. Apalagi kita sampai pada titik berbuat baik sebagai satu kesempatan. Ini sangat sulit kalau kita masih dalam motif-motif mementingkan diri. Orang yang memiliki motif mementingkan diri ya, dalam berbuat baik atau dalam persepsi atau dalam konsep seperti kebaikan orang dunia, itu tidak mungkin melihat berbuat baik sebagai satu kesempatan. Berbuat baik ini pasti di dalam pikiran, aduh ini beban lagi, ya, apalagi yang harus diberikan atau apalagi yang. Jadi ini semacam kewajiban yang membebankan. Dan kewajiban itu beda dengan kesempatan. Kita melihat kewajiban itu sesuatu yang berbeban berat ya di situ. Ada beban. Tapi kalau kita lihat kesempatan, kita melihat sebagai satu keuntungan. Dan teman-teman, di dalam pelajaran kita diarahkan ya sampai pada titik untuk melihat bahwa berbuat baik itu adalah satu kesempatan atau sesuatu yang akan sangat menguntungkan kita. Oke, teman-teman, mungkin sampai di situ dulu. Jadi kalau masih ada pertanyaan atau tanggapan, mungkin bisa kita lanjut besok ya. Besok di jam yang sama, jam 7 pagi. Kalau tidak ada halangan, kita akan lanjut besok. Jadi teman-teman, kita harus mengakhiri ya perjumpaan kita pada saat ini. Jadi terima kasih untuk kehadiran teman-teman dan partisipasi, interaksi teman-teman dalam Bible study kita saat ini.